Apa kabar teman tante semua? Pastinya tetap semangat ya. Film kali ini akan mengisahkan perjuangan Thomas dan gurunya membasmi penyihir terkuat dan terkejam dalam sejarah. Tapi penyihir yang satu ini bukan penyihir biasa. Semua makhluk mistis tunduk di kakinya. Sanggupkah Thomas mengalahkan si penyihir sebelum gerhana bulan darah muncul? Yuk kita saksikan alur cerita filmnya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan di-like juga videonya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Master Gregory, seorang pemburu penyihir terkenal yang berhasil mengurung ratu penyihir bernama Mother Malkin di sebuah gunung batu. Mother Malkin terkurung di situ bertahun-tahun sampai akhirnya gerhana bulan darah datang. Gerhana itu pun mengembalikan kekuatannya dan akhirnya membebaskannya. Lalu tampak pemuda bernama William memberitahu gurunya yaitu Gregory bahwa lonceng kota berbunyi. Karena ada anak berusia 10 tahun yang kesurupan. Mereka pun segera pergi ke tempat anak itu. Saat mereka sampai, anak itu sudah dalam kondisi terpasung. Gregory lalu mendekatinya. Namun, mendadak terdengar suara Mother Malkin yang bilang kalau dia sudah bebas. Gregory segera mengalungkan jimat ke leher anak itu, dan anak itu pun lalu dibawa pergi oleh keluarganya. Dan Mother Malkin muncul. Saat melihat William, Mother Malkin langsung menyuruhnya mendekat. William pun mulai terhipnotis, namun Gregory segera menyadarkannya. Dan langsung berteriak memberi kode pada William. Mother Malkin pun merubah wujudnya menjadi seekor naga. William segera memanah dan melempar jaring perak ke naga itu. Namun, Gregory segera membantu William yang terus terseret. Sampai akhirnya Malkin pun melemah dan jatuh akibat jaring perak itu. Mereka lalu memasukkannya ke dalam sebuah kurungan. Tapi saat William akan keluar, Gregory pun meminta Malkin melepaskan William. Namun Malkin menolak dan langsung mencekiknya. Gregory lalu mengambil senapan suar dan mengancam akan membakar Malkin. William pun akhirnya tewas sambil memanggil nama Gregory. Gregory yang marah segera membakar Malkin. Namun Malkin berhasil lolos dan pergi dari tempat itu. Sesudahnya, Gregory pun berkelana mencari anak laki-laki ketujuh yang menurut ramalan bisa menghabisi Mother Malkin. Dan akhirnya dia mendengar tentang Thomas yang adalah anak ketujuh dari sebuah keluarga. Gregory lalu memberi banyak uang pada ayah Thomas untuk menjadikannya murid. Sebelum pergi, ibunya memberikan liontinnya dan menyuruh agar selalu memakainya. Akhirnya, Thomas pun memulai kisahnya bersama Gregory. Sedangkan Malkin kembali ke istana lamanya yang telah dihancurkan Gregory. Dan kaget melihat wajah adiknya, Lizzie, yang hangus terbakar. Dia pun menyembuhkannya. Lalu mengembalikan kondisi istananya seperti sedia kala. Kembali ke Thomas dan Gregory yang akhirnya sampai di sebuah desa. Gregory lalu menyuruh Thomas membeli beberapa perlengkapan.
Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita bernama Alice yang dituduh sebagai penyihir dan akan dibakar. Dia pun menolongnya dengan menjual nama gurunya. Sesudahnya, Thomas memberitahu namanya dan Alice pun menghilang. Ternyata, Alice adalah anak dari Lizzie. Alice pun heran melihat istana yang sudah kembali megah. Dan lebih kaget lagi melihat wajah ibunya yang kembali pulih. Mother Malkin yang baru pertama bertemu Alice pun senang melihatnya. Malamnya, saat menembus hutan, tiba-tiba Thomas melihat Gregory pun bilang itu hanya hantu biasa dan tak akan melukainya bila tak diganggu. Tiba-tiba, saat sadar, Thomas sudah di atas rakit bersama Gregory dan Tux asisten setianya. Thomas lalu bilang kalau dia memang sering mendapat penglihatan seperti itu. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat Gregory. Gregory lalu bilang kalau mereka hanya punya waktu seminggu untuk berlatih dan bergerak ke Gunung Pendel sebelum gerhana bulan dara muncul. Malamnya, Thomas terbangun karena mendengar suara minta tolong dari luar kamar. Thomas mengambil pedangnya dan membuka pintu. Thomas lalu mendekati patung besi yang ada di depan kamar dan membuka helmnya. Tiba-tiba, Thomas pun segera kembali ke kamar dan mengunci pintunya. Namun, patung besi itu langsung menyerangnya. Di saat genting, Gregory muncul dan menolong. Keesokannya, Gregory pun mulai melatih Thomas dan memberitahu apa saja yang diperlukan untuk menghadapi penyihir. Suatu malam saat beristirahat dalam perjalanan ke Gunung Pendel, Thomas melihat Alice sedang berenang di danau. Mereka pun mengobrol dan Alice memberitahu kalau dia adalah seorang penyihir. Esok paginya, sekumpulan tentara tiba-tiba datang dan membawa mereka ke kota Walet. Mereka butuh bantuan Gregory untuk menghadapi sebuah makhluk yang berhasil mereka tangkap. Ternyata itu adalah salah satu Letnan Malkin yang bernama Urak. Gregory lalu mendekati kurungannya dan saat Urak akan menyerangnya, Gregory segera melemparkan bubuk perak ke wajahnya. Sehingga Urak kembali ke wujud manusianya. Mereka pun bertempur. Thomas mencoba membantu dengan melempar besi ke kepala Urak. Namun, Urak malah berbalik menyerangnya. Saat Urak lengah, Gregory segera mencekiknya dengan tongkatnya. Namun, Thomas pun melempar bubuk perak ke Urak dan segera menggiringnya masuk kembali ke kurungan serta merantainya, lalu membakarnya hingga tewas. Sementara itu, satu persatu Letnan Malkin mulai berkumpul di istananya. Keesokan paginya, Thomas dan Gregory pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, ternyata makhluk bernama Bogart menyerang mereka. Mereka pun lari sambil terus dikejar. Dan Gregory menyuruh Thomas mengikutinya masuk ke celah bebatuan. Namun ternyata mereka malah terjebak di tebing curam. Akhirnya mereka pun terpaksa melompat ke sungai di bawahnya.
dan ditolong oleh pemancing yang kebetulan ada di situ. Namun, Gregory langsung terseret oleh arus sungai ke tepian. Sedangkan Thomas pun berusaha melepaskan diri dan menusuk Bogart dengan pisaunya. Tapi mereka pun jatuh bersama ke bawah air terjun itu. Untung saja Thomas berhasil selamat dan membunuh Bogart. Tiba-tiba, saat Lizzie akan menusuk dada Thomas, Lizzie pun kaget melihat kalung milik kakaknya ada pada Thomas dan segera pergi dari tempat itu. Thomas lalu bertanya pada Gregory tentang kalung yang diberikan oleh ibunya itu. Gregory bilang kalau kalung itu dapat menambah kekuatan penyihir. Dan kalung yang dulunya milik Malkin itu dicuri oleh penyihir lain. Mereka pun akhirnya sadar kalau ibu Thomas adalah si penyihir itu. Pada saat yang sama, Malkin menyuruh Alice mengambil kalung itu atau dia akan membunuh Thomas. Kemudian, Malkin mengumpulkan letnannya untuk bersiap menyerang warga kota yang membunuh Urak. Mereka menghancurkan gerbang kota dan langsung menyerang para warga. Para tentara di kota itu pun kewalahan menghadapi mereka. Ibu Thomas yang kebetulan ada di sana berusaha menolong. Dia langsung menyerang Strick dan berhasil membunuhnya. Malkin muncul. Ibu Thomas berusaha menyerang, namun akhirnya dia pun tewas di tangan Malkin. Dan seluruh kota hancur di tangan mereka. Pada saat itu, Alice menemui Thomas dan dipergoki oleh Gregory. Alice segera mencoba kabur, namun Thomas pun mencoba melindungi Alice. Dia memotong tali ikatan Alice dan menyuruhnya segera pergi. Tapi ternyata Alice mencuri kalung miliknya. Thomas pun segera mengejarnya. Namun dia dicegat oleh Radu, salah satu letnan Malkin dan tentaranya. Gregory dan Tux datang menolong. Tapi mereka terdesak sampai ke pinggir jurang. Dan Thomas pun menyusul jatuh ditarik oleh tentara Radu. Saat Gregory tertegun, tiba-tiba dia pun tertangkap dan dibawa ke istana Malkin. Ternyata Thomas masih hidup dan hantu ibunya muncul untuk memberi semangat. Thomas mengambil tongkat Malkin yang ikut jatuh bersamanya dan melihat Tux yang ternyata juga masih hidup. Dia pun segera menolongnya. Sementara itu, Gregory akhirnya dibawa ke hadapan Malkin tepat pada saat gerhana bulan darah. Sedangkan Alice yang mendengar Thomas sudah tewas segera merampas kalung Malkin. Malkin pun segera mengejar Alice diikuti oleh Lizzie. Saat Malkin akan meraih Alice, namun sayang Alice kehilangan kalungnya saat menghindari pilar yang roboh. Pada saat itu, Radu melihat Gregory dan menghampirinya. Lalu merubah wujudnya menjadi seekor naga dan Thomas dan Tux yang juga telah sampai di tempat itu langsung menyerang para pasukan Malkin.
Kembali ke Malkin yang bilang kalau Radu melawannya dalam wujud naga berarti dia tidak punya kehormatan. Radu pun melempar Gregory dan segera kembali ke wujud manusianya. Sementara Thomas yang terdesak oleh Sarikin menemukan kalungnya dan lalu segera menolong Alice yang juga terdesak oleh Viradharma. Kembali ke Gregory yang sedang berduel dengan Radu. Dan akhirnya berhasil membunuhnya. Sedangkan Lizzie yang bukan tandingan Malkin akhirnya tewas. Melihat adik dan semua letnannya tewas, Malkin pun masuk ke kamarnya. Disusul oleh Gregory. Malkin lalu mencekik Gregory dan akhirnya Malkin pun tewas di tangan Thomas. Film pun diakhiri dengan Thomas dan Lucy yang mengucapkan perpisahan. Lalu Gregory yang pensiun, dia menitipkan Tux pada Thomas agar dapat membantunya mengemban tugasnya sekarang. Demikianlah akhir film Seven Son ini teman tante. Seru sekali ya ceritanya. Seperti biasa buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.